Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BJJ. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rafiq dari kelas A22. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sholat. Selamat menyaksikan dan selamat mempelajari bersama-sama. Oke, sahabat-sahabat, semua mungkin paham ini adalah gambar orang sedang apa? Ya, sedang melaksanakan sholat. Nah, sholat itu apa sih sebenarnya? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa berarti doa. Namun, secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian sholat secara istilah. Oke, setelah tadi kita mempelajari tentang pengertian sholat, sekarang kita lanjut dengan hukum sholat, ya, terutama sholat fardu. Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Jadi sholat fardu itu wajib atau fardu ain, fardu secara individual. Berbeda dengan sholat jenazah. Dengan sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Maka dari itu sholat fardu atau sholat wajib, sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain, wajib secara individu. Setiap orang wajib melaksanakan bagi orang yang sudah balik dan berakal. Itu adalah hukum dari sholat fardu. Setelah tadi kita mengetahui hukum sholat, hanya kita mengetahui siapa saja sih yang sah sholatnya atau orang-orang yang sudah menetapi syarat sah sholat. Jadi orang yang sah sholatnya yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Jadi selain orang yang beragama Islam maka sholatnya tidak sah walaupun dia sudah balik ataupun sudah dewasa. Yang kedua adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bagi orang yang membawa hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya balik dan berakal. Sudah balik dan berakal. Nah, balik sendiri bagi seorang laki-laki adalah minimal itu berusia 15 tahun atau pernah mengalami yang namanya ikhtilam atau bermimpi keluar mani, ataupun bagi perempuan sudah pernah mengalami haid. Selanjutnya adalah mengetahui tata cara sholat. Nah, bagi orang yang walaupun beragama Islam, suci dari hadas besar dan kecil, balik tapi kok sholatnya tidak tahu tata caranya, maka sholatnya dinyatakan tidak sah. Kemudian juga sudah memasuki waktu sholat. Misalkan sholat duhur kok dilaksanakan di sholat asar, maka sholatnya tidak sah. Kalau niatnya ada, bukan qadha. Kemudian harus menghadap kiblat atau kira-kira menghadap kiblat jika berada di tempat yang tidak diketahui. Nah, itulah syarat sah sholat atau syarat sahnya sholat. Setelah tadi kita membahas tentang syarat sahnya sholat, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur atau disebut kemaluan. Berupa apapun itu yang keluar dari kemaluan, maka bisa membatalkan sholat. Yang kedua, hilangnya akal. Baik itu karena pingsan atau karena gila, maka sholatnya otomatis menjadi batal. Kemudian murtad atau disebut atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti menyentuh kemaluan atau menyentuh orang yang bukan muhrim. Kemudian berbicara dengan sengaja dan juga menoleh ke kanan atau kiri dengan sengaja. Berpindah dari tempatnya dengan sengaja. Itu semua bisa membatalkan sholat.
Setelah kita mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan sholat, selanjutnya kita bahas tentang kapan sih kita harus melaksanakan sholat fardu itu dan apa saja sholat fardu itu. Nah, pada itu untuk waktu sholat fardu itu ada 5, sama seperti sholat fardu atau sholat yang wajib kita laksanakan. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh kita laksanakan atau waktunya dimulai dari terbitnya fajar sampai matahari terbit. Kemudian yang kedua waktu sholat zuhur. Ini dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Kemudian waktu sholat asar. Ini dimulai dari bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut sampai matahari tenggelam. Untuk waktu maghrib itu dimulai dari matahari tenggelam sampai hilangnya warna mega merah di langit. Kemudian untuk waktu isya itu dimulai dari hilangnya warna merah di langit sampai fajar terbit. Itulah waktu-waktu dilaksanakannya sholat fardu bagi kaum muslimin. Oke, setelah dari tadi kita belajar tentang sholat, baik itu pengertian, terus hukum sholat, syarat sah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat dan juga waktu sholat. Mari kita belajar mengulas sebentar dengan melaksanakan asesmen pembelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Silakan persiapkan materi yang sudah tadi kita bahas tadi dengan kalian mempersiapkan mungkin lembar kertas atau pakai buku. Untuk yang pertama, soal yang pertama adalah apa sih yang kamu ketahui tentang sholat? Yang kedua, apa saja sholat fardu itu? Yang ketiga, sebutkan syarat sahnya sholat. Yang keempat, sebutkan manfaat dari sholat. Nah, itu soal tersebut silahkan dikerjakan, silahkan dipelajari supaya kita lebih bisa memahami tentang yang namanya sholat. Setelah kalian menjawab soal-soal tersebut, coba cocokkan dengan jawaban asesmen pembelajaran di bawah ini. Yang pertama, sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Itu adalah sholat wajib fardu ain atau sholat fardu, karena ada beberapa sholat yang dikategorikan dalam sholat sunat. Kemudian untuk waktu sholat itu ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian untuk syarat sahnya sholat itu pertama Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, baligh dan berakal, mengetahui tata cara sholat, sudah memasuki waktu sholat, dan juga menghadap kiblat. Sedangkan manfaat sholat itu banyak sekali, cuman diantaranya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menenangkan hati dan jiwa, menjauhkan dari perbuatan dosa, dan meningkatkan ketakwaan. Nah, coba kalian cocokkan jawaban kalian dengan jawaban tersebut. Nah, oke, terima kasih sahabat-sahabat PJJ semuanya. Untuk materi sholat kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang telah mengikuti materi tentang sholat pada kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan ilmu sahabat-sahabat semua. Sampai jumpa lagi di channel Muhammad Rafiq, mahasiswa PJJ PAIN Senior Jati Cirebon, kelas A22. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.